Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi akuntansi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pihak-pihak pemakai informasi akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi, serta kualitas informasi akuntansi. Oke, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini kepada teman-temanmu. Oke? Baik, kita lanjutkan. Pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pemakai internal, yaitu pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, direktur keuangan merupakan pemakai internal informasi akuntansi perusahaan. Kemudian ada pemakai eksternal, yaitu mereka yang berada di luar perusahaan tetapi mereka memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Nah, pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan tetapi mereka memiliki kepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Itu yang dikatakan dengan pihak eksternal. Lalu siapa saja dia pihak eksternal itu? Yang pertama adalah kreditur. Bagi kreditur ini merupakan syarat bagi dia untuk memberikan pinjaman. Yang kedua, bagi pemerintah itu untuk menentukan berapakah besarnya pajak perusahaan nanti yang akan dipungut. Kemudian bagi investor untuk menentukan keputusan oleh investor itu di masa yang akan datang. Investor itu berarti para penanam modal. Selanjutnya bagi pemilik atau pemegang saham. Nah, itu tujuannya bagi mereka adalah untuk menentukan keputusan apakah mereka masih tetap menanamkan saham di dalam perusahaan tersebut atau tidak. Apakah mereka itu perlu menambah saham dalam perusahaan tersebut atau tidak. Nah, di sini nanti mereka akan mengetahui berdasarkan kepada informasi akuntansi perusahaan itu. Lalu bagi karyawan dan serikat pekerja. Bagi karyawan juga bermanfaat bagi mereka adalah untuk mengetahui prospek karir mereka di masa yang akan datang. Kalau seandainya dalam informasi akuntansi itu dinyatakan perusahaan itu tidak lagi memungkinkan bagi mereka bekerja, maka mereka sudah siap-siap dan berusaha agar mereka bisa mencari pekerjaan lain. Kemudian bagi masyarakat adalah untuk menilai kecenderungan dan perkembangan perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Oke, kita masuk karakteristik pemakai informasi akuntansi. Berikut adalah karakteristik para pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian ada pelaksanaan dan ada pengawasan atau controlling. Kemudian pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan. Kemudian kreditur. Kreditur mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Karena kreditur itu adalah orang yang meminjamkan dana ke dalam perusahaan. Sebelum menjalin hubungan perusahaan, kreditur harus menggunakan informasi akuntansi untuk dapat keterangan-keterangan tentang bagaimana keadaan dalam perusahaan tersebut. Karena mereka akan memutuskan apakah memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman. Nah, pemerintah, agar pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Baru mereka bisa menentukan berapa besar pajak yang akan dipungut pada perusahaan tersebut.
Selanjutnya masyarakat. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri. Kita lanjut, kualitas informasi akuntansi. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, nilai prediksi. Yang keenam adalah umpan balik. Ketujuh, dapat dibandingkan dan konsisten. Yang kedelapan adalah tepat waktu. 9, materiality atau cukup berarti. Nah, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip yang harus diketahui. Menurut Charles T. Horgan dan Walter Harrison dan Linda Smith Bamber tahun 2009 adalah prinsip biaya historis yang dikenal dengan historical cost principle. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga adalah prinsip mempertemukan atau mencocokkan, matching principle gitu ya. Kemudian prinsip konsisten. Kemudian prinsip pengakuan penuh dan lengkap. Kemudian prinsip periode akuntansi, prinsip entitas ekonomi, prinsip satuan moneter, dan prinsip kesinambungan usaha. Kemudian prinsip materialitas atau memiliki nilai nominal yang dapat kita jual. Terakhir kita masuk konsep akuntansi. Ada konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep entitas usaha dan konsep biaya. Nah, apa yang dikatakan dengan konsep entitas usaha dan konsep biaya? Ini nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya. Demikian video pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa pada video kita yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.